Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Oke, silakan Ibu. Anak-anak, sebelum kita masuk pada pembelajaran kita hari ini, Ibu minta satu orang pimpin kita dalam doa. Oke, Kote silakan. Ayo silakan berdiri. Untuk menemani Ibu mereka kita niatkan diri untuk berdoa. Berdoa kepada Salam Maria, Muhammad masih tamu, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda, doakan kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Engkau berdoa Tuhan Yesus. Oke, terima kasih. Baik anak-anak, sebelum kita masuk pada materi kita, Ibu terlebih dahulu mengecek kehadiran kalian. Sumit, hadir Ibu. Harjo, Hadir, Ibu. oke, baik kalian hadir semua hari ini ya. Ya Bu. Oke, baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu topik yaitu berkaitan dengan metamorfosis. Nah, sebelum masuk pada materi metamorfosis, Ibu ingin memberikan pertanyaan dulu. Kira-kira di antara kalian siapa yang pernah melihat kecoa? Saya, Bu. Oke, pernah semua ya. Terus di antara kalian juga siapa yang pernah melihat kupu-kupu dan ulat yang pernah hinggap di daun? Oke, ternyata kalian pernah melihat semua. Nah, baik anak-anak, karena kalian pernah melihat kupu-kupu, ulat dan juga kecoa, jadi itulah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, anak-anak, pertemuan kita hari ini tadi yaitu tentang bagaimana proses metamorfosis pada makhluk hidup. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan atau sudah menuliskan beberapa tujuan pembelajaran berkaitan dengan metamorfosis pada makhluk hidup. Nah, di sini ada 4 tujuan pembelajaran berkaitan dengan metamorfosis pada makhluk hidup. Yang pertama, saya minta satu orang untuk membaca. Yang kontes silakan. Menjelaskan arti metamorfosis. Yang kedua, Menyebutkan jenis-jenis metamorfosis. nah yang ketiga, Menjelaskan tahapan metamorfosis. yang keempat, Menyebutkan contoh hewan yang mengalami metamorfosis. oke baik. Nah di sini tujuannya ada 4, yaitu yang pertama menjelaskan arti dari metamorfosis, yang kedua menyebutkan jenis-jenis metamorfosis, yang ketiga menjelaskan tahapan metamorfosis, dan juga yang keempat menyebutkan contoh hewan yang mengalami metamorfosis. Nah, baik anak-anak, kira-kira di antara kalian siapa yang tahu apa itu metamorfosis? Yang tahu silakan angkat tangan. Saya Bu. Oke, kontes silakan. Metamorfosis itu Ibu siklus atau proses perubahan bentuk pada makhluk hidup. Oke, proses atau siklus pada makhluk hidup. Yang lain? Saya, Bu. Oke, Perubahan bentuk pada makhluk hidup. perubahan bentuk pada makhluk hidup. Oke, baik, jawaban kalian benar semua. Kita beri aplaus dulu. Nah, baik anak-anak, di sini metamorfosis itu merupakan proses perubahan bentuk tubuh pada setiap hewan, yang artinya hewan itu tidak langsung menjadi dewasa, tetapi mengalami proses atau perubahannya. Jadi itulah yang disebut dengan proses metamorfosis atau proses perubahan siklus pada makhluk hidup. Nah, anak-anak, proses metamorfosis pada makhluk hidup itu ada 2 bentuk. Yang pertama, proses metamorfosis secara sempurna dan juga proses metamorfosis secara tidak sempurna. Nah, untuk itu Ibu ingin bertanya dulu untuk kalian. Kira-kira di antara kalian siapa yang tahu apa
sempurna? Ada? Saya Bu. Oke, silakan. Metamorfosis yang mengalami 4 perubahan tahap itu. Metamorfosis yang mengalami 4 perubahan tahap. Ada lagi? Oke. Nah, anak-anak, metamorfosis sempurna itu metamorfosis yang mengalami 4 tahap perubahan bentuk dan juga mempunyai rupa dan perubahannya itu secara drastis. Nah, selain metamorfosis sempurna, ada juga metamorfosis tidak sempurna. Kira-kira di antara kalian ada yang tahu apa itu metamorfosis tidak sempurna? Ada? Tidak ada? Iya Bu. Oke, karena tidak ada, maka Ibu akan menjelaskan bahwa apa itu metamorfosis tidak sempurna. Nah, baik anak-anak, metamorfosis tidak sempurna itu metamorfosis yang mengalami 3 tahap perubahan atau ganjil. Nah, metamorfosis tidak sempurna ini juga tidak mempunyai rupa dan perubahannya itu secara bertahap. Dia berbeda dengan metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna itu tadi dia mengalami 4 perubahan tahap dan juga mempunyai rupa serta proses perubahannya itu secara drastis. Nah, baik anak-anak, kita langsung saja Nah, anak-anak, di sini Ibu sudah menyiapkan salah satu contoh dari proses perubahan metamorfosis secara sempurna. Nah, contohnya di sini yaitu proses metamorfosis sempurna dari kupu-kupu. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, proses metamorfosis dari kupu-kupu itu dia mengalami 4 perubahan bentuk. Nah, di sini yang pertama itu ada telur, yang kedua ada larva, yang ketiga ada pupa, dan yang keempat ada dewasa. Nah, anak-anak, seperti yang kalian lihat di sini bahwa kupu-kupu itu mengalami perubahan secara 4 bertahap. Nah, yang pertama yaitu kupu-kupu dari ukuran yang paling kecil yaitu telur. Nah, setelah dia menjadi telur, dia akan menetas dan berubah menjadi larva. Itu proses metamorfosis yang kedua dari kupu-kupu. Nah, setelah kupu-kupu menjadi larva, dia akan bertumbuh dan berkembang menjadi pupa. Dan yang terakhir, kupu-kupu itu berkembang menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, itu merupakan contoh dari metamorfosis secara sempurna. Kemudian, ada contoh metamorfosis secara tidak sempurna, yaitu salah satu contohnya yaitu kecoa. Nah, kecoa di sini dia hanya mengalami 3 perubahan bentuk. Yang pertama mulai dari telur, yang kedua nimfa, dan yang ketiga dewasa. Nah, seperti yang kalian lihat pada proses metamorfosis tidak sempurna dari kecoa ini, dia hanya mengalami 3 tahap perubahan. Dia tidak mempunyai pupa, tetapi kecoa ini dia mengalami perubahan mulai dari telur, nimfa, hingga kecoa dewasa. Nah, kecoa ini merupakan contoh hebat yang mengalami metamorfosis secara tidak sempurna. Nah, baik anak-anak, itu tadi Ibu sudah menjelaskan berkaitan dengan metamorfosis mulai dari pengertiannya. Habis itu metamorfosis itu sendiri mempunyai dua contoh atau 2 bagian, yaitu metamorfosis sempurna dan juga metamorfosis tidak sempurna. Nah, Ibu tadi sudah menjelaskan juga contoh-contoh dari metamorfosis sempurna dan juga metamorfosis tidak sempurna. Nah, untuk kalian memperdalam materi ini, Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan berkaitan dengan materi yang sudah kita belajar bersama tadi. Ibu harap apa yang sudah Ibu jelaskan nanti kalian bisa jawab dengan benar. Oke? Nah, soal yang pertama yaitu kira-kira
dari kalian berkaitan dengan materi yang sudah kita belajar bersama tadi, mungkin dari kalian bisa menjelaskan kembali apa itu metamorfosis. Saya Ibu. Oke, Konte silakan. Metamorfosis tadi itu siklus perubahan bentuk tubuh pada makhluk hidup dari kecil sampai pada dewasa. Oke, terima kasih jawabannya benar sekali. Kita beri tepuk tangan dulu teman kita. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira di antara kalian siapa yang masih ingat tadi apa saja contoh dari metamorfosis sempurna dan juga metamorfosis tidak sempurna? Saya Bu. Oke, silakan. Metamorfosis sempurna tadi kupu-kupu dan tidak sempurna kecuali. Oke, bagus sekali jawabannya benar sekali. Kita beri tepuk tangan dulu untuk teman kita. Oke, baik anak-anak, karena kalian sudah menjawab pertanyaan Ibu dengan benar, jadi Ibu sangat senang karena apa yang sudah kita pelajari bersama tadi, kalian dapat menyimaknya dengan baik. Nah, baik anak-anak, Ibu akan merangkum kembali berkaitan dengan materi yang sudah kita belajar bersama tadi. Baik anak-anak, seperti yang sudah kita jelaskan tadi, bahwa metamorfosis itu merupakan proses perubahan bentuk pada makhluk hidup. Nah, metamorfosis itu ada dua bagian atau bentuk. Yang pertama metamorfosis sempurna dan juga metamorfosis tidak sempurna. Nah, tadi kita sudah memberikan contohnya dari contoh metamorfosis sempurna yaitu kupu-kupu dan juga metamorfosis tidak sempurna yaitu kecoa. Nah, materi kita pada hari ini sudah selesai sampai di sini. Jadi sebelum kalian pulang, Ibu akan memberikan beberapa lembar pekerjaan yang akan kalian kerjakan di rumah dan akan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Oke? Ibu harap kalian dapat mengerjakannya dengan baik. Bu. Ya Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Baik anak-anak, karena di awal pertemuan kita tadi diawali dengan doa, maka satu orang memimpin kita dalam doa juga. Oke, Konde silakan. Teman-teman yang berdoa yang kita bagian atas berdoa, kami berdoa kepada Tuhan dan Yesus. Amin. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus.